Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel hambatan, atau dalam bahasa Inggrisnya sering dikenal dengan resistor. Nah, hambatan atau resistor itu biasanya dilambangkan dengan R, seperti huruf awal resistor. Kemudian dalam rangkaian listrik sering digambarkan seperti ini, bergerigi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat rangkaian seri. Jika ada 3 buah resistor yang disusun berurutan seperti ini, maka dikatakan 3 resistor ini dirangkai secara seri. Nah, kemudian 3 resistor ini dihubungkan ke baterai dan rangkaian dalam keadaan tertutup. Nah, baterai memiliki tegangan listrik atau potensial listrik sebesar V. Nah, karena rangkaiannya tertutup, maka arus akan mengalir sebesar I. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kuat arus pada masing-masing hambatan, apakah sama besar atau bagaimana. Nah, analisanya sederhana. Arus yang mengalir di R1, R2, R3 atau kita namakan dengan I1, I2, I3 itu asal muasalnya adalah dari baterai. Nah, baterai menghasilkan arus sebesar I dan akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif di luar rangkaian, dan di dalam baterai akan bergerak dari negatif ke positif dan seterusnya. Nah, arus yang berasal dari baterai itu akan melalui R1, R2, R3 dan kembali ke kutub negatif. Nah, jadi otomatis arus yang berasal dari baterai akan sama dengan arus yang melewati R1, R2, R3. Maka kesimpulannya, arus pada I1, I2, I3 yang asalnya dari baterai itu nilainya sama. Jadi kesimpulan kita adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I3 atau sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Kita simbolkan dengan I. Nah, kemudian kita lihat tegangan atau potensial listrik pada masing-masing hambatan, atau kita simbolkan dengan V1, V2, V3. Nah, nilai V1, V2, V3 apakah nilainya sama besar atau bagaimana? Nah, rangkaian seri itu sering dikenal dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tugasnya adalah pembagi tegangan. Nah, salah satu tugasnya adalah pembagi tegangan. Siapa yang dibagi? Tegangan dibagi adalah tegangan baterai ini. Jadi baterai ini misalkan nilainya 9 volt. Nah, yang 9 volt ini nanti akan dibagi sebagian ke V1, V2, V3. Apakah nih pembagiannya sama rata? Belum tentu. Jika R1, R2, R3 hambatannya atau resistornya nilainya sama besar, maka pembagiannya sama rata. Ini 3, ini 3, ini 3. Tapi tidak selalu hambatan itu nilainya sama. Nah, karena V1, V2, V3 itu adalah hasil dari pembagian nilai dari baterai, maka V1, V2, V3 bisa kita simpulkan nilainya tidak sama. Jadi V1, V2, V3 itu nilainya tidak sama, tapi kalau kita jumlahkan maka akan sama dengan V baterai. Nah, ingat, rangkaian seri tugasnya pembagi tegangan. Yang dia bagi adalah tegangan baterai. Nah, jadi karena yang dia bagi dari tegangan baterai, otomatis kalau V1, V2, V3 kita jumlahkan harus sama dengan V baterai. Nah, itu konsep yang kedua. Nah, bagaimana seandainya jika 3 hambatan ini kita gabung, atau sering dikenal dengan hambatan pengganti seri, atau istilah sederhananya hambatan total. Nah, 3 hambatan ini bisa kita gabung. Nah, gabungannya kita simbolkan dengan RS. Nah, jadi 3 hambatan ini kita gambarkan menjadi satu sekarang. Kita istilahkan dengan RS karena rangkaiannya seri, maka simbolnya ditambahkan dengan S. Kemudian yang baterai kita gambarkan lagi karena rangkaiannya tertutup, seperti biasa muncul arus. Nah, karena di sini RS, maka kita V-nya otomatis kita rubah menjadi VS, I menjadi IS.
Jadi V yang ini berubah menjadi Vs, I ini berubah menjadi IS. Nah, karena rangkaiannya seri. Nah, sekarang untuk mencari berapa hambatan pengganti seri atau hambatan totalnya, kita cukup melihat konsep sebelumnya. Dari konsep 1 dengan 2 yang sudah yang sudah memiliki rumus atau yang berbentuk rumus adalah konsep yang kedua. Nih. Nah, karena di sini Vs dan V-nya sudah kita rubah menjadi Vs, I-nya sudah kita rubah menjadi IS, maka di sini I-nya kita tambahkan dengan S, V-nya kita tambahkan dengan Vs. Jadi arus yang dihasilkan baterai kita simbolkan dengan IS yang ini. Nah, yang V kita simbolkan menjadi Vs. Nih. V baterai ini kita simbolkan dengan Vs karena rangkaiannya seri. Nah, kemudian kita akan cari berapa hambatan totalnya. Kita gunakan konsep yang kedua karena konsep yang kedua sudah berbentuk rumus. Nah, ini ibu putar ya. Vs itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sekarang kita keluarkan rumus V. Dari rumus hukum Ohm sebelumnya yang sudah kamu pelajari di video sebelumnya, hukum Ohm adalah I sama dengan V per R. I dengan V sebanding. Semakin besar V-nya, maka I semakin besar. Semakin besar tegangan baterainya atau potensial baterainya, maka arus yang dihasilkan semakin besar. I dengan R berbanding terbalik. Jika hambatannya besar, maka arus yang mengalir kecil. Jika hambatannya kecil, maka arus yang mengalir besar. Nah, dari rumus ini kita keluarkan rumus V-nya, maka V sama dengan I dikali dengan R, maka Vs kita rubah menjadi I kali R. I kali R, karena ini Vs maka di sini IS, ini RS. Kemudian V1 kita rubah menjadi I kali R juga, I kali R, karena ini V1 maka ini I1 R1, V2 I2 R2, V3 I3 R3. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan ada besaran-besaran yang nilai yang sama. Kita kembali ke konsep yang pertama. Nah, konsep yang pertama, kuat arus I1, I2, I3 itu nilainya sama, yaitu sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, karena sama, maka arus yang dihasilkan oleh baterai, arus yang mengalir pada R1, R2, R3 itu nilai sama, maka kita bisa coret. Maka yang tinggal adalah RS. R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada hambatan lagi tambah di sini, misalkan R4, maka tambah R4. Jadi kesimpulannya ini kita buat RS itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada hambatan lain, silakan tambahkan. Jadi seterusnya ini ya. Nah, jadi hambatan pengganti seri itu caranya mudah, cukup kamu tambahkan saja hambatan semuanya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, 3 buah hambatan tadi Ibu beri nilai. R1 nilainya 1 ohm, R2 nilainya 2 ohm, R3 nilainya 3 ohm. Nah, kemudian 3 hambatan ini dihubungkan dengan baterai yang nilainya 12 volt. Karena rangkaiannya tertutup, maka otomatis mengalir arus besar I. Nah, pertanyaannya adalah hambatan pengganti. Tentukan hambatan pengganti seri, atau istilah sederhananya adalah hambatan totalnya berapa. Kemudian yang B, berapa kuat arus masing-masing hambatan. Kemudian yang C, berapa potensial listrik atau sering dikenal dengan tegangan listrik masing-masing hambatan. Nah, kita lihat dulu yang hambatan pengganti seri. Nah, hambatan pengganti seri atau sering dengan hambatan total, seperti yang sudah kita turunkan sebelumnya rumusnya, untuk mencari berapa hambatan total rangkaian seri kita cukup menjumlahkannya saja. Jadi karena kita punya 3 buah hambatan, maka hambatan yang kita jumlahkan ada 3, R1, R2, R3. Kalau dimasukkan nilainya, R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Jadi kalau dijumlahkan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6 ohm. Udah selesai. Sekarang yang B, kuat arus pada masing-masing hambatan. Nah, ingat
kuat arus yang dihasilkan oleh baterai yang sebesar I akan melalui R1, R2, R3 yang nilainya sama besar dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, karena sama besar maka I1, I2, I3 arus yang melalui hambatan R1, arus yang melalui hambatan R2, arus yang melalui hambatan R3 itu nilainya akan sama besar dengan arus yang dihasilkan oleh baterai, atau kita simbolkan dengan IS tadi. Nah, kemudian karena sama besar maka kita ke IS saja. Nah, karena arusnya berasal dari baterai, maka cukup kita cari berapa arus yang dihasilkan oleh baterai, atau kita simbolkan dengan IS tadi. Nah, untuk mencari berapa IS, ingat hukum ohmnya. Jadi pada listrik dinamis kita cukup memutar-mutar rumus ini. Kita akan selalu menggunakan rumus ini. Rumus ini yang selalu kita gunakan, yang kita putar-putar. Kalau untuk mencari berapa arus, I sama dengan V per R. Kalau V, I kali R. Nah, sekarang karena kita butuh arus, maka kita gunakan adalah I sama dengan V per R. Nah, karena kita mencari arus yang dihasilkan oleh baterai, atau kita simbolkan dengan IS, maka rumus kita adalah ini V, ini R. Kalau ini S, maka ini VS, dan ini RS. Nah, VS kita adalah 12 volt. Maka ini 12 volt dibagi dengan RS. RS ini sudah kita dapatkan tadi, yaitu 6 ohm. Nah, 12 bagi 6 dapat 2 ampere. Nah, selesai. Jadi kesimpulannya, arus yang mengalir di hambatan R1, R2, R3 itu sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai, yaitu 2 ampere. Nah, kemudian kita lihat potensial listrik masing-masing hambatan. Nah, seperti yang sebutkan sebelumnya, rangkaian seri bertugas sebagai pembagi tegangan. Nah, tugasnya bukan sebagai pembagi tegangan juga. Tugasnya yang lain adalah rangkaian seri itu berguna untuk memperbesar hambatan. Jadi kalau hambatan dirangkai secara seri 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, maka hambatan totalnya akan menjadi semakin besar, yaitu 6 ohm. Nah, ada 2 tugasnya. Nah, karena rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi tegangan, maka tegangan pada R1, R2, R3 itu nilainya tidak sama besar. Nah, siapa yang dibagi tadi? Ingat, yang dibagi adalah tegangan pada baterai. Jadi yang 12 volt ini nanti akan dibagi ke V1, V2, V3. Nah, berapa pembagiannya? Kita lihat. Nah, untuk mencari berapa V1, kita kembali ke hukum ohm. Nah, V1 tadi, V kita tadi rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Jadi kalau I, V per R. Kalau V, I kali R. Jadi kita memutar-mutar rumus ini aja. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mencari berapa V1, maka rumus kita adalah I kali R. Kalau ini V1, tentu ini I1 R1. Kalau V2, I2 kali R2. Kalau V3, I3 kali R3. Nah, I1-nya tadi berapa? Nah, ingat I1, I2, I3 nilai sama besar ya, yaitu 2 ampere. Jadi 2 ampere dikali dengan R1. R1 kita tadi nilainya 1 ohm. Jadi R1 kita 1 ohm. 1 ohm dapat 2 kali 1 dapat 2 volt. Kemudian I2 kita 2 ampere, R2 kita 2 ohm. 2 kali 2, 4 volt. Nah, kemudian V3. V3, rumus kita adalah I3 kali R3. I3 kita 2 ampere. R3 kita adalah 3 ohm. 2 kali 3 adalah 6 volt. Nah, ini. Jadi V1, V2, V3 nilainya adalah 2, 4, 6. Jadi 12 volt ini dibagi ke V1 sebesar 2 volt, ke V2 4 volt, ke V3 6 volt. Nah, untuk membuktikan bahwa nilai V1, V2, V3 kamu itu betul, cukup kamu jumlahkan ini. 2, 4 dengan 6 kamu jumlahkan. Kalau hasilnya sama dengan V baterai, maka V1, V2, V3 kamu betul. Karena ingat, rangkaian seri berfungsi sebagai
pembagi tegangan. Tegangan siapa yang dibagi? Yaitu tegangan yang terdapat pada baterai. Jadi kalau kita lihat 2 tambah 4 tambah 6 itu 12. Jadi jumlahnya 12 sama dengan baterai. Jadi apa yang kita cari sekarang ini betul. Nah, kita lanjut pada rangkaian paralel. Nah, kalau 3 hambatan tadi disusun seperti ini dan ada titik percabangannya, maka dikatakan rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Ibu ulang lagi. Jika 3 buah hambatan tadi dirangkai seperti ini, kemudian ada titik percabangannya, maka dikatakan rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Nah, kemudian 3 hambatan ini seperti biasa kita hubungkan dengan baterai yang besarnya adalah V, dan arus yang dihasilkan karena rangkaian tertutup maka arus dihasilkan sebesar I. Nah, sekarang kita lihat konsep tentang yang pertama adalah kuat arus pada masing-masing hambatan. Nah, kuat arus pada masing-masing hambatan R1, R2, R3, kita akan lihat apakah nilainya akan sama besar atau bagaimana. Nah, analisanya mudah juga. Arus yang mengalir di R1, R2, R3 itu asal muasalnya adalah dari baterai, arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, coba kamu telusuri, arus ini bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi pada saat dia bergerak, di sini dia menemukan titik percabangan. Otomatis nanti arus yang dihasilkan oleh baterai ini nanti akan terbagi menjadi 3. Satu ke atas, satu ke tengah, satu ke bawah. Nah, arus yang bergerak ke atas kita namakan dengan I1. Nah, yang di tengah kita namakan dengan I2, yang di bawah kita namakan dengan I3. Nah, jadi di sini dia terbagi. Kemudian pada saat arus bergerak, I1, I2, I3 bergerak. Nah, di titik ini I1, I2, I3 akan bertemu kembali. Jadi arus yang masuk di titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi I di sini dengan I di sini itu sama. Nah, sekarang kita akan lihat berapa I1, I2, I3. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau rangkaian paralel itu berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi I, arus yang dihasilkan dari baterai, itu akan terbagi menjadi 3. Makanya rangkaian paralel itu sering dikenal dengan rangkaian pembagi arus. Nah, kemudian hambatan totalnya nanti hasilnya itu nilainya akan lebih kecil. Jadi kalau rangkaian seri tadi hambatan totalnya besar, kalau rangkaian paralel hambatan totalnya itu kecil. Jadi rangkaian seri memperbesar hambatan, rangkaian paralel memperkecil hambatan. Nah, sekarang kita lihat berapa kuat arus pada masing-masing hambatan. Nah, kita akan lihat kuat arus pada masing-masing hambatan. I1, I2, I3. I1, I2, I3 nilainya bagaimana? Nah, I1, I2, I3 itu nilainya berbeda. Karena arus yang masuk nanti terbagi 3, sebagian ke atas, ke tengah, ke bawah. Jadi I1, I2, I3 itu nilainya belum tentu sama. Nah, biasanya itu arusnya terbagi dan nilainya masing-masingnya berbeda. Nah, akan sama kalau nilai R1, R2, R3 nilainya sama. Nah, jadi kesimpulan kita adalah I1, I2, I3 itu nilainya berbeda. Tapi kalau kita jumlahkan, akan sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, kenapa? Ingat, I1, I2, I3 asalnya dari baterai. Jadi, arus yang dihasilkan dari baterai inilah yang terbagi menjadi 3. Jadi, otomatis kalau I1, I2, I3 kita jumlahkan harus sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, sekarang kita lihat potensial atau tegangan listrik pada masing-masing hambatan. Nah, rangkaian paralel hanya berfungsi sebagai pembagi arus, jadi bukan pembagi tegangan. Maka tegangan
listrik pada R1 atau kita simbolkan dengan V1, di R2 kita namakan dengan V2, di R3 kita namakan dengan V3, itu nilainya sama besar. Karena rangkaian paralel tidak berfungsi sebagai pembagi tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Nah, hanya berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi kesimpulan kita adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3, yaitu sama dengan V yang dihasilkan oleh baterai. Nah, kalau kamu ingin mencari berapa hambatan pengganti paralel atau sering dikenal dengan hambatan total, caranya adalah kita lihat dari dua konsep sebelumnya yang berbentuk rumus yang mana. Kalau kita lihat tentu yang konsep yang pertama itu sudah berbentuk rumus. Nah, sekarang 3 buah hambatan ini sekarang kita gabung menjadi satu. Nah, kita gabung menjadi satu. Maka gambarnya sekarang menjadi ini. Karena rangkaiannya paralel, maka hambatan totalnya kita simbolkan dengan Rp. Kemudian baterainya kita gambarkan lagi. Baterai itu lambangnya satu bergaris panjang, satu bergaris pendek. Yang panjang kutub positif, yang kecil kutub negatif. Nah, ini V, ini I. Nah, karena ini Rp, otomatis V-nya kita rubah menjadi Vp, I-nya kita rubah menjadi Ip. Maka di sini kita rubah Ip, ini kita rubah Vp. Ingat ya, Vp Ip ini arus dan tegangan pada baterai. Nah, sekarang kita salin konsep yang pertama ke konsep yang ketiga. Ip sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, ingat hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka I kita rubah menjadi V per R. Kalau Ip tentu Vp per Rp sama dengan I1 V1 per R1, I2 V2 per R2, I3 V3 per R3. Nah, dari konsep yang kedua, lihat V1, V2, V3, Vp itu nilainya sama besar. Karena sama besar, maka ini boleh kita coret. Maka yang tinggal adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, kalau ada tambahan lagi hambatan yang dirangkai paralel, maka cukup kamu tambahkan juga. Nah, maka ini kita buat seterusnya. Nah, maksudnya gini, kalau ada lagi R4-nya dirangkai paralel, maka di sini tambah 1 per R4 atau tambah 1 per R5 dan seterusnya, tergantung berapa buah hambatannya. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Sekarang 3 hambatan yang dirangkai paralel kita beri nilai, yaitu yang R1 nilainya adalah 2 ohm, R2 nilainya 3 ohm, R3 nilainya 6 ohm. Kemudian 3 hambatan ini dihubungkan dengan baterai yang besarnya 12 volt. Kemudian karena arusnya tertutup, maka otomatis arus mengalir sebesar I. Nah, pertanyaannya adalah berapa hambatan pengganti paralelnya atau hambatan totalnya berapa? Nah, hambatan total untuk paralel ingat kita perkan ya. Jadi ini satu yang A, 1 per Rp, karena hambatan kita ada 3, maka 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kemudian masukkan nilainya. R1-nya 2, 1 per 2, R2-nya 3, 1 per 3, R3-nya 6, 1 per 6. Kemudian samakan penyebutnya. 6 bagi 2, 3, tambah 6 bagi 3, 2, tambah 6 bagi 6, 1. Nah, kemudian 3 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 1 jadi 6 per 6 dapat 1. Ini 1 per Rp ya. Nah, dapat 1 ohm. Nah, ingat jangan lupa dibalik, maka Rp kita sama dengan 1 ohm juga. Nah,
Nah, sekarang kita lihat yang B-nya. Tegangan listrik pada masing-masing hambatan. Nah, tegangan listrik pada masing-masing hambatan V1, V2, V3. Nah, ingat, tegangan listrik pada rangkaian paralel itu nilainya sama. Jadi R1, R2, R3 tegangan listriknya sama, yaitu sama dengan tegangan pada baterai. Maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu sama dengan Vp, yaitu 12 volt. Jadi tidak perlu dicari lagi. Nah, kemudian yang C, kuat arus pada masing-masing hambatan. Nah, ingat, arus yang mengalir pada R1, R2, R3 itu tidak sama, tapi kalau dijumlahkan akan sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, sekarang kita akan cari berapa I1-nya, I2-nya, I3-nya. Nah, untuk mencari berapa I1, rumus kita ke hukum Ohm lagi. Jadi hukum Ohm selalu kita gunakan, I sama dengan V per R. Maka untuk mencari berapa I1, V1 per R1, kalau I2 V2 per R2, terus I3 V3 per R3. V1 nya 12, R1 nya 2, R1 nya 2, dapat 6 ampere. Nah, kemudian V2 nya 12, R2 nya 3, maka 12 bagi 3 dapat 4 ampere. Ini volt, ini ohm, ini volt, ini ohm. Kemudian I3, V3 nya 12, R3 nya 6, ini volt, ohm, 12 bagi 6 dapat 2 ampere. Nah, kemudian 6, 4, 2, jadi 6 tambah 4, 10, 10 tambah 2, 12. Nah, jadi I1, I2, I3 kita nilainya ini. Tapi kalau kamu ragu apakah I1, I2, I3 kamu betul atau salah, nah kita ke sini saja. Nah, karena arus I1, I2, I3 adalah pembagian dari arus yang dihasilkan oleh baterai, maka untuk membuktikan apa yang kamu cari di poin C tadi betul atau salah, cukup dengan mencari berapa arus yang dihasilkan oleh baterai. Nah, arus yang dihasilkan oleh baterai kalau rangkaian paralel tadi kita simbolkan dengan IP, maka IP sama dengan Vp per Rp. Vp-nya adalah 12, Vp-nya 12 volt, terus Rp-nya tadi dapat 1 ohm. 12 bagi 1 dapat 12 ampere. Nah, sekarang kita buktikan IP itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi pada saat kamu I1, I2, I3 kamu jumlahkan ternyata sama dengan 12 ampere, maka apa yang kamu cari betul. I1 nya 6 tambah 4 tambah 2. 6 tambah 4 10 tambah 2 12 ampere. Nah, jadi apa yang kita cari tadi betul ya, sama-sama nilainya. Nah, cukup sekian rangkaian seri dan paralel. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang di dalamnya terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.